Sudah bisa membaca Al-Quran semua? Sudah, alhamdulillah. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita yakin juga Al-Quran itu adalah kitab suci, ya. Kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Kemudian kita harus membaca dan mempelajari memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Kemudian yakini bahwa mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah. Setiap ibadah akan mendapat imbalan dari Allah, ganjaran dari Allah. Kemudian kita harus mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi setiap hari kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah SWT atau akan memiliki tanda? Tanda-tanda berikut ini antara lain. Sebelum berpedoman pada dalil-dalil Al-Quran, kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab-kitab Allah. Kemudian selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab sucinya. Kemudian menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah. Yang ketiga, bersikap optimis menjalani hidup karena kita memiliki pedoman hidup. Jadi kita harus optimis. Optimis apa? Semangat dan harus berhusnuzon. Jadi kita harus pikiran-pikiran bagus, atau harus ada berperilaku baik, ya, dan sebagainya. Kemudian lanjut, kalau kita mengikuti, menghayati dari kitab Al-Quran tersebut dan hidupnya terarah menuju kebaikan. Jadi kitanya akan selalu baik, ya. Kemudian menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. Jangan mentang-mentang kawan Kristen, kayak tidak mau berteman dengan orang yang bukan Muslim. Itu sama saja dengan tidak menghargai, ya. Kemudian bersikap toleransi sebagaimana ajaran yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senang bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus rajin bergotong royong di kehidupan sehari-hari. Contohnya di rumah membantu ibu, yang perempuan membantu ibu, laki-laki juga jangan sekedar untuk membantu pekerjaan ibu di rumah. Kemudian jika ayah banyak. Kemudian selalu berusaha berbuat baik kepada semua makhluk. Nah, kita harus berbuat baik kepada setiap makhluk. Jangan pilih-pilih. Kita akan berbuat baik. Dan di ayat di situ ada gambar kerja beserta kakinya, nama kelompok, tulis, kemudian tanggal lahir. Itu teka-teki. Anak-anak didiskusikan. Nah, misalnya jawaban mendaftar itu apa? Ini siapa kawan-kawan yang salah, yang kedua. Yang dikumpul hanya satu. Nomor satu jawaban apa? Satu mendadak. Salah satu pilih orang yang anak-anak. Kalau
ini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, alhamdulillah. Nah, di sini Ibu ulang kembali tentang dari awal cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita yakin ada kitab lain yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita yakin bahwa kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. Kemudian itu cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sekarang kita cara beriman kepada kitab Al-Quran apa tadi? Yaitu yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam. Kita meyakini kebenaran Al-Quran, isi Al-Quran tanpa keraguan sedikit pun. Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Jadi kita harus mempelajari dan memahami Al-Quran beserta kandungan yang ada di dalam isi Al-Quran. Kemudian membaca dan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Karena mengamalkan Al-Quran akan menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab suci. Kemudian hidupnya akan terarah kalau kita berpedoman kepada Al-Quran. Jadi kita selalu berbuat kebaikan karena menuju kebaikannya, karena kita itu karena Al-Quran sudah menjadi pedoman umat Islam. Alhamdulillah anak-anak selesai materi kita hari ini. Kita bertemu lagi di minggu yang akan datang dengan materi selanjutnya. Aku senang berkalimat thayyibah. Kita cukupkan pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.